Waalaikumsalam Bu Dila, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Pat? Alhamdulillah baik juga Bu Dila. Bagaimana nih kegiatan kita hari ini? Begini Bu Pat, mohon maaf mengganggu waktunya ya. Saya mohon kepada Ibu karena saya ingin melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Siska terkait perkembangan permasalahannya di kelas. Jadi saya ingin Ibu membantu mengamati proses coaching kami yang berlangsung. Baik Bu Dila, insya Allah saya siap melihat proses coaching yang Ibu lakukan. Kebetulan sudah tidak ada kegiatan yang akan saya lakukan, jadi saya siap mengamati apa yang Ibu minta, proses demi proses. Untuk kegiatan coaching kali ini, apa yang ingin Bu Dila kembangkan sebagai seorang coach dan apa yang akan Bu Dila berdayakan dari seorang coach? Saya akan menjadikan diri saya sebagai mitra bagi coaching saya, sedangkan kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga saya bisa memberdayakan potensi seorang coaching saya secara otonom untuk menemukan ide baru mengatasi masalahnya. Bagaimana sikap coach terhadap coachee saat kegiatan coaching yang ingin Ibu latih? Saya akan melatih diri saya untuk bersikap terbuka, ingin tahu atau curiosity terhadap permasalahan coaching, dan saya akan menggunakan alur cerita agar kegiatan coaching berhasil dengan maksimal. Oke, silakan Bu Dila. Semoga kegiatan coaching kali ini sukses, baik bagi coach maupun coachingnya. Terima kasih Bu Pat. Sama-sama Bu Dila. Assalamualaikum Bu Dila, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Siska. Ada apa nih? Kemarin Ibu telepon saya minta ketemuan, kayaknya penting banget nih. Iya nih Bu, saya ada masalah nih mengenai pembelajaran saya di kelas 3 dengan siswa yang bernama Rusel. Oke Bu Siska, dari pembelajaran kita ini apa yang ingin Bu Siska capai? Saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya Bu Dila. Terus ada lagi nggak Bu Siska? Saya ingin pembelajaran saya berjalan dengan lancar. Saya ingin anak yang bernama Rusel ini bisa membaca lancar supaya bisa memahami pembelajaran saya dengan baik dan tujuan pembelajaran saya bisa tercapai. Oke, baiklah. Kita mulai Bu Siska bercerita tentang Rusel dulu ya. Silakan Bu Siska. Oke Bu Dila, terima kasih. Begini ya Bu, pembelajaran di kelas 3 bidang studi PJOK itu kan ada materinya Bu, bukan prakteknya saja. Ya. Nah, di waktu pembelajaran dalam kelas itulah si Rusel ini sulit untuk memahami pembelajaran yang saya berikan karena dia tidak lancar membaca. Menurut Ibu, apa penyebab Rusel tidak lancar membaca? Rusel ini di waktu kelas 1 dan 2 sering tidak masuk sekolah karena waktu itu memang masih pandemi. Di sekolah waktu itu kita mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas dan Rusel ini tidak pernah hadir. Ya. Jadi ditambah lagi dengan keadaan orang tuanya yang tidak menampingi anaknya untuk belajar. Jadi begitu ya Bu Siska, di masa pandemi Rusel tidak hadir penuh walaupun tatap muka terbatas seperti itu. Kemudian apa ini yang ingin Bu Siska lakukan? Saya sudah berkolaborasi dengan guru kelasnya dan juga sudah memanggil orang tuanya Bu. Oke, apalagi yang Bu Siska bisa lakukan selain berkolaborasi dan memanggil orang tuanya? Saya juga sudah memanggil langsung si Rusel untuk belajar materi PJOK di luar jam pelajaran. Di waktu jam pulang saya meluangkan waktu saya 1 jam untuk mengajar si Rusel ini membaca. Wah, bagus sekali ya Bu. Ibu sudah menyediakan waktunya untuk mengajar Rusel membaca. Ada lagi yang Ibu Siska lakukan? Saya rasa tidak Bu, hanya itu yang baru saya lakukan. Dari hal-hal yang Ibu lakukan, kira-kira bagaimana hasilnya nih? Sampai sekarang si Rusel ini masih belum lancar membaca, sehingga belum memahami materi yang saya berikan dengan baik. Menurut Ibu, dengan langkah-langkah yang telah Ibu ambil, sudah membantu Rusel belajar membaca, tetapi belum memenuhi sesuai keinginan Ibu. Mengapa ya kira-kira itu sampai terjadi seperti itu? Menurut saya mungkin si Rusel ini kurang tertarik ya dengan teknik pembelajaran yang diajarkan sebelumnya, mungkin bersifat masih monoton, sehingga minat untuk membacanya jadi berkurang. Bu Siska, berarti pembelajaran yang Bu Siska berikan kurang menarik bagi Rusel. Mengapa demikian Bu Siska buat kesimpulan seperti itu? Karena tidak sesuai dengan minat, bakat dan gaya belajarnya Bu. Oke, jika demikian apa langkah yang bisa Ibu Siska ambil nih biar Rusel tertarik dan merasa bahwa pelajaran PJOK itu menyenangkan? Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pembelajaran saya. Saya akan memetakan kebutuhan belajar murid dulu sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan bakat serta profil murid. Saya akan melaksanakan pembelajaran dengan model dan metode yang bervariasi
agar menyenangkan bagi anak, khususnya yang bernama si Rusel ini. Oke, ada lagi Bu Siska yang bisa Bu Siska lakukan? Mungkin saya akan berkolaborasi lagi dengan Walasnya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam setiap pembelajaran. Oke Bu Siska, tadi Bu Siska menjelaskan kalau pengen berkolaborasi dengan Walasnya dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin masih ada yang bisa Bu Siska lakukan? Mungkin hanya itu saja Bu yang saya lakukan, dan saya akan lihat dulu perkembangannya. Oh, bagus sekali Bu, pembelajaran berdiferensiasi sangat bagus. Karena menurut saya juga sesuai sama dengan Bu Siska, kebutuhan setiap murid itu berbeda. Jadi dengan melibatkan dan membuat pembelajaran menyenangkan, mudah-mudahan membuat Rusel tertarik dengan pembelajaran PJOK-nya. Kira-kira kapan nih Bu Siska memulainya? Mungkin saya akan memulainya Selasa besok Bu, karena Selasa besok saya ada jadwal di kelas 3. Oke, bagus sekali, lebih cepat lebih baik ya Bu Siska untuk melakukan ini. Siapa saja kira-kira yang akan Bu Siska libatkan? Saya akan berkolaborasi dengan guru kelasnya dan rekan-rekan guru lainnya, kepala sekolah, dan juga orang tua Rusel, dan tentunya juga murid-murid kelas 3. Wah, bagus sekali ya Bu Siska. Banyak dukungan yang Bu Siska butuhkan, yaitu orang tua Rusel, kepala sekolah, dan juga guru kelasnya. Semoga saja kegiatan ini berhasil sesuai dengan harapan Bu Siska. Iya Bu, saya ingin kepala sekolah mendukung apa yang saya lakukan. Saya juga ingin guru kelas ikut melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, dan murid seperti Rusel bisa semangat untuk belajarnya. Saya juga ingin tetap berkolaborasi dengan orang tua Rusel agar dapat membantu si Rusel ini di rumah untuk belajar. Wah, lengkap sekali ya Bu. Rencana yang Bu Siska buat sungguh luar biasa. Mudah-mudahan usaha yang Bu Siska lakukan akan membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan Bu Siska dan menjadi berkah. Bagaimana nih perasaan Bu Siska setelah melakukan pembicaraan kita hari ini? Alhamdulillah, rasanya sudah lega Bu Dila. Terima kasih telah mendengarkan dan membantu permasalahan saya ya Bu. Ya. Mudah-mudahan saya bisa membantu Rusel untuk mencapai kebahagiaannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya ya Bu ya. Terima kasih Bu Dila atas waktunya. Amin. Ya, sama-sama Bu Siska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Siska dan Bu Dila, setelah saya amati proses coaching antara Bu Dila dengan Bu Siska tadi, di mana Bu Siska tadi sebagai coachnya dan Bu Dila sebagai coachnya. Jadi saya berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan coaching tadi sudah berjalan sesuai alur kita, di mana Bu Dila sudah hadir sepenuh hati, tidak melaksanakan aktivitas lain, kemudian mendengarkan semua yang disampaikan oleh Bu Siska dengan baik sambil mencatat poin-poin pentingnya. Kemudian Bu Dila juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali dan memberikan tuntunan kepada berupa gambaran, sehingga Bu Siska mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Demikian hasil dari pengamatan saya tadi. Mudah-mudahan Bu Dila dan Bu Dila semakin mampu mengcoaching teman-teman sejawatnya di masa yang akan datang. Terima kasih Bu Pak. Terima kasih Bu Pak. Oke, sama-sama Ibu Siska dan Ibu Dila. Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam Bu Sis. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Dila? Alhamdulillah baik juga. Ada mau kegiatan apa kita siang ini Bu Siska? Begini Bu Dila, mohon maaf mengganggu waktunya nih Bu. Ini saya memohon izin kepada Ibu karena saya ingin melaksanakan coaching dengan Bu Fat terkait permasalahan yang sedang dihadapinya. Saya juga ingin Ibu membantu mengamati selama proses coaching ini berlangsung. Baik Bu Sis, insya Allah saya siap melihat proses coaching yang Ibu lakukan. Saya juga siap mengamati apa yang Ibu minta, proses demi proses. By the way, untuk kegiatan coaching kali ini, apa yang ingin Ibu Sis kembangkan sebagai seorang coach dan apa yang akan Ibu Sis berdayakan dari seorang coachingnya nih? Saya akan menjadikan diri saya sebagai mitra bagi seorang coaching. Sedangkan kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah presence, mendengar aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa memberdayakan potensi seorang coach secara otonom untuk menemukan ide baru untuk mengatasi permasalahannya. Bagaimana sikap coach terhadap coaching saat kegiatan coaching yang ingin Ibu latih? Saya akan bersikap terbuka dan ingin tahu atau curiosity terhadap permasalahan coaching dengan menggunakan alur cerita agar kegiatan coaching memberikan hasil yang maksimal. Oke, silakan Ibu Siska. Semoga kegiatan coachingnya lancar,
Sukses baik bagi coach maupun bagi coachinya. Terima kasih Bu Dila. Sama-sama. Selamat siang Bu Siska. Selamat siang Bu Fat. Boleh mengganggu waktu Ibu sebentar? Oh boleh. Kebetulan saya sudah selesai dengan kegiatan saya. Saya lagi banyak waktu luang nih. Kira-kira ada apa ya Bu ya? Begini Bu, saya punya permasalahan dengan manajemen diri saya Bu. Akhir-akhir ini saya kurang fokus dalam mengajar. Oh, jadi sekarang Bu Fat kurang fokus dalam mengajar siswa. Iya betul Bu. Kalau begitu Bu Fat bisa cerita seperti apa itu kurang fokusnya? Jadi akhir-akhir ini saya punya banyak kegiatan Bu. Selain saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya juga kebetulan dipilih sebagai guru binaan untuk mengikuti akan jadi wakil dalam Hari Guru Nasional sebagai atlet bulu tangkis Bu. Jadi saya butuh waktu untuk latihan juga Bu. Oh, jadi itu masalahnya ya Bu Fat ya, merasa kewalahan dengan semua kegiatan yang Ibu lakukan. Kira-kira dari diskusi kita ini apa yang ingin Bu Fat capai? Saya berharap mendapatkan manajemen diri Bu untuk menghadapi dan melaksanakan kegiatan saya yang ingin saya laksanakan. Oh, jadi Bu Fat ingin mendapatkan manajemen diri sendiri tentang apa yang harus Ibu lakukan. Ya Bu, jadi saya ingin meskipun ada kegiatan lain, saya bisa tetap fokus mengajar Bu. Oh iya betul sekali Bu Fat, memang kita sebagai guru harus fokus dalam mengajar. Jadi gini ya Bu Fat ya, selain yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira kondisi seperti apa yang Ibu inginkan? Kondisi yang saya inginkan yaitu meskipun banyak mengikuti kegiatan di luar, saya ingin tetap fokus dalam memberikan pembelajaran kepada murid saya Bu. Oh begitu. Kira-kira rencana aksi kedepannya ingin Bu Fat lakukan apa ya? Jadi gini Bu, mungkin karena memang banyak aktivitas fisik, saya harus lebih disiplin lagi Bu untuk mengatur waktu istirahat dan waktu makan. Oh jadi Bu Fat ingin disiplin dalam penggunaan waktu. Apalagi itu waktu makan. Kira-kira solusi yang Bu Fat berikan itu untuk ke depan yang mana dulu yang ingin Ibu lakukan? Sepertinya yang didahulukan untuk mengatur waktu istirahat Bu. Oh, mengatur waktu istirahat. Kira-kira ada solusi lain nggak yang terpikirkan oleh Ibu? Mungkin karena memang aktivitas di luar sana mengadakan fisik ya Bu, sehingga selesai melaksanakan kegiatan tersebut, saya merasa kelelahan Bu. Nah, saya memang harus mengatur jadwal yang ketat bagi diri saya sendiri. Seperti itu mungkin Bu. Ya hebat sekali Bu Fat ya, luar biasa dengan mengatur waktu dengan diri sendiri. Kesehatan itu memang penting sekali, sehingga saya sangat terkesima sekali dengan komitmen yang telah Bu Fat buat. Kira-kira komitmen lain yang mungkin ada yang ingin Ibu laksanakan ada lagi? Sepertinya cukup untuk mengatur waktu istirahat tadi Bu. Mengenai komitmen yang sudah Bu Fat buat tadi, kita kan butuh ada seseorang tuh yang mengingatkan kita. Yang namanya manusia kan ada lupanya. Dengan komitmen yang kita buat, kira-kira siapa orangnya nanti yang bisa mengingatkan Ibu Fat kalau komitmen yang Bu Fat buat tadi lupa? Kalau bagi saya Bu, mengingatkan diri sendiri itu lebih penting Bu. Mungkin saya hanya cukup dengan menyetel alarm di HP supaya dapat saya mengatur kapan waktunya saya istirahat, kapan waktunya saya makan, kapan waktunya saya memberi pelajaran dengan fokus gitu Bu. Oh ya, jadi Ibu menggunakan alarm ya salah satu cara untuk mengingatkan Ibu. Berarti cara yang Ibu pakai dengan memanfaatkan media elektronik ya Bu? Iya. Kalau seandainya HP Ibu itu mati atau lowbat, Ibu memerlukan siapa lagi kira-kira solusi yang akan Ibu terpikirkan oleh Ibu? Mungkin saya juga akan berbicara dengan teman terdekat untuk mengingatkan kegiatan saya Bu. Oh ya, berarti Ibu membutuhkan seseorang ya yang bisa mengingatkan Ibu kalau di sekolah ya Bu ya. Sangat bagus sekali ide-ide yang Ibu berikan untuk diri Ibu sendiri. Bu Fat sudah luar biasa sekali, sudah ketemu solusinya. Untuk kedepannya Bu Fat seberapa yakin untuk melaksanakannya? Saya meyakininya dengan sepenuh hati Bu. Insya Allah, mudah-mudahan Bu Fat berhasil. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Fat setelah dilakukan coaching ini? Tentunya saya sangat senang sekali Bu. Saya dapat menemukan bagaimana cara memanajemen diri sendiri, kemudian di tengah kesibukan yang lain untuk tetap fokus mengajar murid-murid saya. Betul sekali Bu Fat. Kira-kira ada lagi nggak hal lain yang ingin Ibu rasakan atau Ibu sampaikan? Selain senang, tentunya saya merasa dikuatkan oleh Ibu Bu sebagai coach saya. Jadi saya merasa yakin sekali apa yang saya harapkan dapat dilaksanakan.
Berarti nanti Bu Fat sudah bisa membagi waktu ya di sekolah dengan kesibukan-kesibukan yang ada. Kira-kira dalam waktu dekat ini Bu Fat dari mengatur diri sendiri, mungkin ada hal lain yang dapat Ibu Fat lakukan? Sejauh ini mungkin itu saja, Bu. Ya, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada, Bu. Ya, mudah-mudahan Bu Fat benar-benar bisa menerapkan komitmennya sehingga bisa mengatur waktu dengan baik ya Bu Fat. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya ya, Bu. Sama-sama Bu Fat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Siska sama Bu Pat, setelah saya mengamati kegiatan coaching yang Bu Siska lakukan dengan Bu Pat, menurut saya kegiatan ini sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu adanya kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif dari Ibu Siska, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Ibu Pat bisa menggali sendiri apa ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan sebagai coach, Ibu Siska juga mengulang dengan pernyataan-pernyataan yang menguatkan dan membuat catatan-catatan penting menurut saya tadi. Saya menyimak Bu Siska membuat catatan. Kemudian kegiatan coaching ini juga sudah memenuhi alur tirta, yaitu coach menanyakan tujuan, dijawab oleh coach tadi. Karena coach ingin mengeluarkan permasalahannya dan menemukan jalan keluarnya. Juga coach memberikan pertanyaan berbobot untuk mengidentifikasi masalah serta menanyakan rencana aksi sebagai pertanggungjawaban dari coach, dan itu dijawab oleh coach dengan rangkaian kegiatan dan alur-alur kegiatan yang dia lakukan untuk menemukan komitmen terhadap dirinya. Jadi menurut saya kegiatan ini sudah seperti kegiatan coaching yang sesungguhnya. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan Ibu Pat bisa keluar dari permasalahannya dan Bu Siska juga bisa melakukan coaching berikutnya dengan teman sejawat lainnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Terima kasih Bu Dila atas, Sama-sama. refleksinya dan waktunya. Oke, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Bu Fat, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Sis. Alhamdulillah baik, Bu Sis. To the point aja ya Bu Fat, untuk kegiatan coaching kali ini apa yang ingin Bu Fat kembangkan sebagai seorang coach dan apa yang ingin Ibu berdayakan dari seorang coaching? Saya akan menjadikan diri saya sebagai mitra bagi seorang coach, sedangkan kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa memberdayakan potensi seorang coach secara otonom untuk menemukan ide baru dan solusi untuk mengatasi tantangannya atau permasalahannya. Bagaimanakah sikap coach terhadap coach saat kegiatan coaching yang ingin Ibu latih? Saya akan bersikap terbuka dan ingin tahu atau curiosity terhadap permasalahan coach dan menggunakan alur tirta agar kegiatan coaching memberi hasil maksimal. Baik Bu Fat, saya akan melihat proses coaching yang akan Ibu lakukan dan saya akan mengikuti proses demi prosesnya nanti. Saya akan memberikan refleksinya. Oke Bu Fat, silahkan Bu Fat. Semoga kegiatan coaching sukses baik bagi coach maupun bagi coachingnya. Terima kasih, Bu Siska. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Pat. Waalaikumsalam, Bu Dila. Bu Pat, saya minta bantu dong. Ini saya lagi buntu. Saya mau di coaching sebentar sama Bu Pat menghadapi salah satu siswa saya di kelas. Sudah beberapa minggu ini dia tidak masuk kelas. Kalaupun masuk hanya 15 menit, terus minta izin ke UKS, kan minta izin pulang setelah itu. Baik, Bu Dila. Barusan Bu Dila katakan merasa buntu. Buntu seperti apa nih, Bu Dila? Bisa diceritakan? Ini Bu Pat, ini berawal dari waktu upacara bendera hari Senin 3 minggu yang lalu. Siswa saya Najila bilang kepalanya pusing. Dan oleh petugas UKS sekolah dibawa ke ruang UKS. Sebagai wali tentu saja saya ikut menanganinya. Dan akhirnya saya mengantar dia pulang karena dia bilang kepalanya pusing dan dia tidak kuat sekolah. Dan ini sudah berlangsung selama 3 minggu nih Bu Pat. Dari apa yang Bu Dila ceritakan, saya menangkap ada rasa putus asa. Apakah betul seperti itu? Mudah-mudahan pembicaraan kita nanti bisa mencerahkan dan menghilangkan keputusasaan Bu Dila ya. Sekarang apa yang ingin Bu Dila dapatkan? Iya Bu Pat, saya ingin agar Najila tidak berhenti sekolah dan kembali datang ke sekolah seperti sedia kala. Bisa diceritakan kenapa dia tidak masuk beberapa minggu ini dan selalu ke UKS saat upacara? Bulannya saya pikir Najila sakit karena tidak sarapan pergi sekolah. Dan itu berlangsung sudah berulang 3 minggu yang lalu. Terus pas saya antar ke rumahnya, orang tuanya bilang Najila tidak sakit.
dan dia sudah makan sebelum pergi sekolah. Dan orang tuanya pun sepertinya putus asa, tidak tahu bagaimana dan kenapa Nazila tidak mau pergi sekolah. Pas ditanya dia selalu diam membatu seperti itu. Akhirnya saya dekati Nazila untuk menanyakan, kenapa Nazila, ada apa? Ada sesuatu yang membuatmu tidak enak? Boleh cerita sama ibu? Nazila juga cuma diam saja, membatu saja. Saya tidak mau mendesak pada saat itu karena saya memang harus kembali ke sekolah karena ada jadwal mengajar. Jadi kata orang tuanya Nazila tidak sakit, tapi tidak mau pergi sekolah dengan alasan yang orang tuanya dan Bu Dila sendiri juga belum tahu sampai saat ini apa alasannya. Setelah hari itu apa yang Bu Dila lakukan lagi untuk memecah kebuntuan ini? Saya mencoba mencet via WA dengan sapaan yang ringan. Halo Nazila, gimana kabarmu nak? Hari ini kamu masih sakit kah? Kalau masih sakit, semoga cepat sembuh ya nak. Ibu udah sama teman-temanmu sudah kangen nih melihat kamu datang ke sekolah lagi. Nah, kan Bu Dila sudah coba nih cara yang lainnya. Gimana respon dari Nazila? Nazila mulai respon dengan mengatakan dia juga kangen, tapi masih belum mau menceritakan permasalahannya kenapa dia tidak mau datang ke sekolah. Oke nih Bu Dila, apa yang bisa Bu Dila lakukan untuk membuat Nazila mau bercerita tentang masalahnya? Saya akan mengajak guru BK memberikan waktu konseling buat Nazila, dan saya akan janjian dengan Nazila dan menjemputnya ke rumah untuk bisa konsultasi dengan guru BK. Sejauh ini Bu Dila sudah dapat pencerahan kah? Ya, saya bisa mengintenskan komunikasi via WA dengan Nazila dan mengajak guru BK ikut memberikan konseling. Nah Bu Dila, kira-kira kapan eksekusinya? Dan dah dekat ujian semester nih? Dalam minggu ini juga nih Bu Pat, saya tidak mungkin menundanya lebih lama lagi. Kasihan Nazila, nanti dia banyak ketinggalan pelajarannya. Ada yang lain Bu Dila? Dekan yang bisa membantu Ibu Dila mungkin? Sepertinya saya akan mengajak teman kelasnya untuk membesuk Nazila karena sudah kesepakatan kelas kami untuk peduli dan empati dengan kesusahan temannya. Ada lagi hal-hal yang akan Bu Dila lakukan untuk menyemangati Nazila agar Nazila tidak berhenti sekolah? Saya akan menyiapkan kondisi kelas yang hangat dan teman-teman Nazila antusias menyambut Nazila pas Nazila datang ke sekolah. Nah Bu Dila, semoga nanti dengan semangat dan usaha Bu Dila bisa membuat Nazila kembali datang ke sekolah untuk belajar ya. Amin, semoga saja Bu Pat. Oke, sekarang target aksinya kapan nih Bu Dila? Ntar malam saya akan langsung WA Nazila dengan sapaan yang hangat dan ringan. Kemudian besoknya saya akan mengajak teman-temannya membesuk Nazila dan menyiapkan kondisi kelas untuk menyambut Nazila. Dan saya juga akan menemui guru BK untuk menyiapkan kegiatan konseling. Dalam minggu ini ya Bu Dila, biar kita tahu dalam minggu ini sudah ada progres. Gimana nih? Kita janjian lagi Kamis depan Bu Pat di kantin sekolah. Sambil makan saya ceritakan update-nya ya. Oke, jadi pertemuan Kamis depan di kantin sekolah sambil menceritakan progresnya ya. Setuju Bu Pat. Coaching kenyang ya. Udah sore Bu Pat, yuk kita pulang lagi. Yuk. Terima kasih ya Bu Pat, saya sudah di coach pada hari ini. Sampai jumpa Kamis depan. Ya, sama-sama. Sampai jumpa. Baiklah Ibu Dila sama Bu Pat. Setelah saya mendengarkan coaching Ibu berdua, mungkin bisa saya refleksikan yaitu sesuai dengan prinsip coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot sudah terpenuhi dengan coach yang fokus dan mengulang penegasan pada pertanyaan-pertanyaan yang menguatkan serta membuat catatan-catatan penting, hasil menyimak dan kesimpulan pembicaraannya. Kegiatan coaching juga sudah memenuhi alur cerita, yaitu coach menanyakan tujuan dan dijawab oleh coachnya, serta coach memberikan pertanyaan berbobot untuk mengidentifikasi masalah, serta menanyakan rencana aksi pada coach yang dijawab dengan coach dengan rangkaian waktu dan kegiatan yang teragendakan. Coach juga meminta coach tentang tanggung jawab terhadap aksi dengan menanyakan progres yang akan di follow up untuk pertemuan berikutnya. Semoga kegiatan kita ini mendapatkan berkah kepada kita semua dan masalah kita terselesaikan dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Siska atas waktunya. Sama-sama Terima kasih Bu Siska sudah memantau kegiatan kita hari ini. Iya, sama-sama Ibu.